Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saman Media. Saman Media Channel adalah tempat informasi, tips, trik tentang teknologi informasi ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 kategori mendapatkan uang tanpa modal. Apakah itu? Sebelum lanjut, intro dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 kategori yang menghasilkan uang tanpa modal ya. Oke, sekarang tuh zamannya teknologi ya. Jadi buat teman-teman jangan heran kalau misalkan ada ada tetangga gitu. Dia walaupun nganggur gitu, dapat duit banyak gitu. Itu jangan aneh gitu ya kalau di zaman sekarang tuh. Karena cukup membutuhkan internet ya. Cukup membutuhkan internet, handphone atau laptop atau komputer, kita bisa mendapatkan uang gitu. Apa saja itu? Penasaran ya? Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Oke, apa saja sih ya yang mendapatkan uang itu? Sebenarnya sih ini bukan hal gaib ya, karena menghasilkan uang itu di zaman sekarang itu tanpa modal itu banyak sebenarnya. Ada banyak, ada 4 ya. Yang gue dapat sih ada 4 atau 5 ya. Oke, yang pertama gue tanpa basa-basi dulu lah ya. Yang pertama itu tukang kurir. Nah, apa sih tukang kurir itu? Jadi lu punya modal, kalau modal handphone atau motor atau kendaraan lah ya, itu bukan modal ya, itu bukan modal tapi alat ya. Sekali lagi, yang gua jelasin itu tanpa modal, tapi di sini yang gua jelasin itu alat ya, alat. Kalian harus punya alat ya, tanpa modal tapi harus punya alat gitu. Ngerti kan? Iya, ngerti lah pokoknya. Ya minimal punya alat lah, ya handphone lah, handphone. Kalian pasti punya handphone. Yang lu nonton video ini punya handphone kan? Nah itu alatnya. Oke, yang pertama tukang kurir. Jadi gini Ben, tukang kurir itu maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kalian punya temen ya, punya temen dagang makanan atau minuman ya, terus dia tuh tidak sempat buat mengirimkan makanan tersebut ke konsumen ya kan, nggak sempat misalkan. Nah, kalian bisa membantu teman tersebut ya kan, teman tersebut untuk mengantarkan makanan ke konsumen ya. Itu mungkin gua nggak punya motor, nggak punya sepeda, atau nggak punya kendaraan. Nah, kalau masalah itu lu tanyain ke penjual temen lu itu gitu, boleh nggak nih, gua pengen ngebantuin lo jualan dagang gitu kan, tapi gua nggak punya kendaraan nih, gimana nih. Nah, kalian bisa negosiasi dengan teman lo itu ya kan, ya pinter-pinter lah, tapi jangan nipu. Udah dapat motor lu ngegas langsung jual motornya, jangan kayak gitu lah ya. Buset, gue nggak ngajarin kayak gitu. Oke, yang kedua, ojek online. Nah, ojek online ini sangat menarik men. Jadi kalian misalkan lagi bete atau lagi nggak ada duit, nggak ada penghasilan uang ya kan, nganggur, terus nggak ada project apa-apa ya kan, terus gue punya modal handphone ya, kuota ya kan, dan kendaraan motor ya kan, cuma 3. Lu tinggal posting aja di Facebook atau di WA. Postingnya gini,
ojek online order, silahkan order ojek online ke gua, minat chat atau minat chat dari jam 10 hingga jam 2 gua lagi nganggur nih gitu, butuh uang gitu, atau gimana aja caranya ya, pokoknya bikin status di WhatsApp kan, di WhatsApp atau di Facebook dengan semenarik mungkin ya kan, dengan semenarik mungkin kalian mempromosikan diri sebagai ojek online ya. Nanti pas itu minat chat, kata-katanya minat chat atau minat komentar gitu. Itu sih sederhana banget ya kan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, jual informasi nih. Calo nih biasanya tukang calo. Jual informasi. Jadi gini, gua kasih satu contoh aja ya. Gua kasih contoh aja, misalkan teman kalian tuh nyari handphone harganya 500.000 ya kan. Bro, gue nyari handphone nih 500.000, ada nggak bro? Nah, lu sebagai orang kreatif, lu nyari di Facebook atau di grup Facebook jual beli handphone, atau di situs online gitu ya, situs online shop gitu lah ya. Kalian nyari harga yang murah ya kan. Nah, kalian dapat misalkan kan misalkan 500.000, kalian dapat nih, kalian udah dapat tuh, jangan dulu dikasih ke temen lo 500.000, tapi lu kasih harga tinggi dikit, misalkan 550.000 gitu kan, lumayan kan 50.000. Nah gitu caranya. Atau gini, itu kan sesudah tarifnya ya kan. Jadi sebelum lu nyariin barangnya, lu harus ngomong dulu ke temen lu, kalau gua dapet barangnya, lu ngasih gua apa gitu, lu ngasih gua berapa duit gitu, misalkan ngasih 50.000 lah, atau ngasih 25.000, boleh nggak gitu. Oh boleh, kalau misalkan lu mau ya tinggal lu cari gitu. Ya cuma modal handphone sama kuota doang kan. Iyalah, itu bukan modal sebenarnya, tapi cuma alat doang sih, alat gitu ya. Itu jual informasi lah. Itu yang ketiga, jual informasi. Nah, yang sangat populer ini yang keempat, yaitu reseller. Apa itu reseller? Jadi si penjual dan lu tuh sebagai reseller, lu itu nggak nyetok barang, tapi yang nyetok barang itu si penjual gitu. Lu tugasnya cuma nge-share promosi, nge-share gambar, nge-share video, atau nge-share berupa produknya ke media sosial, Facebook, IG, YouTube, dan atau status WA ya. Itu sangat populer sekali di zaman sekarang tuh, tanpa harus modal kan, tanpa modal. Jadi gini, si penjual, jadi lu sebagai reseller, jadi lu cuma nge-share foto atau foto produknya ke media sosial lo gitu kan. Dan gambarnya pun bukan dari lo, ngerti nggak? Bukan dari lo, bukan ngedit dari lo, tapi dari penjual itu. Lu cuma nge-share doang, nggak perlu ngedit, nggak perlu bikin foto manual gitu, udah disediain sama penjualnya gitu. Dan menetapkan harganya itu bukan lu, tapi penjualnya gitu. Kalau mau lu ditetapin harga ngaturin harga ya bisa aja sih, tapi kalau misalkan lu dapet duit gede ya ngaturnya sama lu gitu, sama resellernya gitu. Jadi gini, misalkan si penjual barang itu harganya misalkan casing soft case HP misalkan 5.000 ya kan, lu jual
ke media sosial itu 10.000, ya pasti ada yang beli ya kan, pasti ada yang beli. Jadi si pembeli itu duitnya ke gua dulu, ke reseller dulu, ya kan, ke dari pembeli ke penjual langsung. Reseller mah nanti belakangan, dia dapat duitnya belakangan gitu. Tapi lebih enak nih ya kalau gue pernahnya nyetok sih sebenarnya. Jadi ada modal sedikit. Misalkan gini nih, gambar ngambil dari toko online ya kan, gue edit ya kan, gue edit terus pokoknya ngeditnya tuh sesuai, pokoknya enak banget dilihat dan bener-bener menarik perhatian. Itu dari segi warna, kata-kata, harga, itu dengan semenarik mungkin. Lalu lu posting di WA dan Facebook. Kalau ada yang mau beli, ya kan, minimal 1 barang. Kalau minimal 1 barang atau 2 barang atau 3 barang. Nah, setelah ada yang membeli 3 barang misalkan, lu langsung beli, cepet-cepet beli ke toko online. Ini yang versi modal ya, lu langsung beli, udah ada barangnya, lu langsung jual ke konsumen. Itu dari online ke offline ya. Nah, udah ada barangnya, lalu jual ke pembeli, lalu pembeli ngasih duit cash ke penjual, ke gua gitu. Jadi dapat untung di situ. Misalkan beli soft cash-nya 5.000, ongkos kirimnya 10.000, jadi 15.000 ya kan. Gua jual 20.000 ya kan. Itu masih ada untungnya 5.000 ya kan. Itu secara reseller, online to offline. Ini sebenarnya sih pakai modal, tapi kalau modalnya itu cuma modal ngedit gambar produk ya, udah itu doang. Lu cuma punya skill ngedit doang sih ya, lalu upload ke WA atau Facebook. Tapi kebanyakan sih yang minat tuh di WhatsApp, karena kalau di Facebook itu teman-temannya itu jauh-jauh gitu kan. Kalau di WA kan temennya kenal ya kan. Itu ya, kalian ngerti lah. Jadi pilih yang mana, yang pakai modal atau yang non modal. Oke. Kalau misalkan reseller non modal dan modal, lebih baik kalau lu nggak punya duit 1% pun, mending yang non modal. Jadi gini, yang non modal itu lu nggak harus ada modal dulu gitu, tapi si penjualnya yang modal. Tapi lu harus deket dengan si penjual tersebut, harus deket, minimal kenal banget lah. Jangan, minimal si penjual ini jangan jauh-jauh gitu si lokasinya, jadi supaya enak lah, nggak ada biaya transfer atau biaya kurir gitu. Itulah pokoknya, dari teman atau dari tetangga atau dari saudara, itu terserah. Pokoknya yang deket-deket aja, jangan yang jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh mah sama dengan toko online yang gua ngomong sih yang tadi ya kan, online to offline gitu kan. Itu yang 4 reseller. Yang kelima, tukang servis. Nah, jasa servis. Jadi gini bang, lo kalau misalkan punya keahlian di bidang teknologi atau misalkan di bidang servis, itu cocok banget nih men. Misalkan lo cuma bisa keahlian nyervis handphone ya kan, nyervis handphone yang sederhana aja ya, seperti software ya kan, cuma lupa kata sandi kayak gitulah. Pokoknya kalau lu hobi di bidang itu ya lanjutkan gitu. Itu keren banget loh.
jasa servis. Maksudnya jasa servis itu bukan perbaikan aja ya, terus jasa edit servis juga kan, jasa yang ngedit video atau ngedit gambar itu, wah itu banyak loh men, jasa ngedit produk gitu kan, ngedit produk, yang tadinya fotonya yang biasa menjadi yang wah menarik gitu kan. Itu cocok banget yang punya eh, penjual yang pengen dikenal lebih banyak orang gitu, jasa edit foto, terus jasa bikin logo logo usaha usaha kecil-kecilan, usaha mikro gitu kan, bikin logo gitu kan. Ya lumayan, walaupun nggak continuous. Kalau walaupun nggak continuous ya nggak apa-apa lah, iseng-iseng, yang penting tanpa modal, cukup keahlian aja gitu kan. Oke, sekian dari video saya kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan ya. Bila mana masih bingung dengan apa yang gua omongin, silahkan diisi kolom komentar kan. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar gua semangat bikin videonya gitu kan. Saya Saman, salam teknologi.